Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Berjumpa lagi di channel Rams Production, channelnya penggemar bus Sulawesi. Nah, pada trip bus Sulawesi kali ini, kita akan melakukan perjalanan dari kota Makassar menuju Sorowako. Tentunya, kita sudah memilih armada untuk menemani perjalanan kita kali ini, yaitu dari PO Bintang Zahira dengan armada yang masih fresh unit, yaitu sleeper bus yang barusan rilis dari karoseri New Armada. Mau tahu keseruan seperti apa? Yuk tetap ikutin terus trip bus Sulawesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun teman-teman berada nih. Dan berjumpa lagi di channel Rams Production, channelnya penggemar bus Sulawesi. Dan kali ini kita akan melakukan trip bus Sulawesi dari kota Makassar menuju Sorowako menggunakan armada dari PO Bintang Zahira dengan armadanya yang masih fresh unit, baru keluar dari karoseri New Armada. Ya, tepat di belakang busnya cakep dan ganteng banget, serius. Dan ini menjadi pilihan saya, warna hijau. Memang kemarin sempat menjadi incaran karena kan ada yang warna biru dengan yang warna hijau. Dan saya berharap memilih dapat yang warna hijau. Akhirnya sampai dapat yang warna hijaunya nih. Ini keren, cakep banget. Dan kita akan merasakan sebentar kenyamanan dibalut dengan kemewahan dan teknologi yang canggih di dalam bus sleeper dari Bintang Zahira nih. Mau tahu keseruan seperti apa? Tetap ikutin terus perjalanan kali ini dari kota Makassar menuju Sorowako sampai selesai. Nah, jadi kita akan tukarkan tiket dulu. Di sana loket dari Bintang Zahira. Ini busnya cakep banget. Sebentar kita akan review dari eksteriornya maupun interiornya ya. Jadi sekarang kita tukarkan dulu tiket di perwakilan. Dan di sini di ruko-ruko ini banyak sekali agen-agen bus yang rutenya kemana saja. Seperti ada Remaja Jaya, Karisma, ada Metro Permai, yang di ujung sana itu ada Zavatrans, Bintang Timur. Persis samping di sampingnya PO Bintang Zahira. Nah, itu nomornya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan nomornya itu silahkan tertera di baliho ya. Nah, jadi kita sudah tukarkan tiket karena tiket itu saya pesan dari via WhatsApp. Jadi barusan tadi di perwakilan saya tukarkan tiket bentuk kertasnya. Untuk bentukan tiketnya seperti ini teman-teman. Ada tanggal berangkat, ada nama, tipe bus ya. Terus tujuan, ada nomor bus, terus nomor HP, nomor kursi, dan tarifnya 400.000 untuk sleeper bus yang tipe big top seperti itu. Dan sini ada barcode, wes tangguh ini, ada barcode di sampingnya. Dan bentuk tiketnya tetap simpel sama pada PO bus yang lainnya, tapi ini saya suka karena nggak terlalu ribet taruh-taruh di dompet atau di tas. Mantap lah. Nah, jadi kita akan mulai mereview bus ini dari tampak luar atau bagian eksteriornya nih. Dan yang paling menonjol dari bus ini adalah bus ini dia tidak memiliki spion manual, tapi dia memiliki teknologi spion kamera yang hanya bisa kita lihat kalau kita masuk ke dalam busnya. Yang tempatnya itu berada di dalam bus, tepatnya di bagian kiri kanan tiang ini, yang bisa dilihat oleh driver nanti seperti itu. Dan itu bagian spion kameranya itu terletak di situ kiri kanan. Dan bus ini memiliki teknologi yaitu menggunakan kamera 360 yang ada di bagian depan itu seperti ada bulatan hitam di tengah dengan di bagian kiri kanan dan belakang seperti itu. Jadi kamera 360 ini dia memberikan
memberikan suasana supir, dia bisa menjangkau dari sudut depan, belakang, kiri, kanan di bagian luar bus. Jadi ketika ada objek atau kendaraan atau orang yang berada tepat di samping atau depan yang merupakan titik tidak terlihat, itu supirnya bisa tahu. Nanti akan bunyi alarm di bagian supirnya seperti itu, bagian drivernya, karena dia menggunakan sensor dari kamera 360 ini teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada titik buta dari supir, terus ada orang yang dekat dengan bus atau berdempetan, dia bisa memberikan tanda sebuah kode kayak bunyi tit tit tit. Nah seperti itu, berarti ada objek yang mendekati bis seperti itu yang bisa membahayakan. Nah, bus ini dia menggunakan sasis Mercedes-Benz O500 RS 1836 dengan balutan bodi dari New Armada yang bernama R22 SLR Aero 9 SLR yang berkonsep pada Galaxy Spaceport Null Gravity Series. Wes, panjang ya namanya. Nah, dan Aero, kalau untuk khusus nama bodinya itu namanya Aero 9 SLR. Kenapa Aero? Karena dia berkonsep bagasinya tembus di sasisnya seperti itu. Ini bagasinya kan tembus. Terus 9 itu adalah ketinggian bus ini yang mencapai 3850-an ke atas, dan digenapkan itu menjadi 9. SLR-nya itu dia nama bus sleeper seperti itu singkatannya. Nah, untuk konsepnya null gravity ini nanti kalau di spaceport-nya atau di di kabinnya, di kabin penumpang, itu dia mengusung konsep null gravity. Nanti kita akan lihat seperti apa null gravity series versi dari karoseri New Armada seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di bus ini, itu bagian bagasinya itu cukup besar banget dan luas seperti itu. Karena biasanya untuk bus-bus sleeper pada umumnya, kalau ingin membuat bus sleeper itu pasti kemakan di bagian bagasi penumpangnya seperti itu. Tapi kalau ini tidak teman-teman, ini masih cukup luas dan ini space frame, ini tembus, bagasi tembus. Dan khusus di bodi ini dari karoseri New Armada memang tetap mengutamakan luas dari barang-barang penumpang supaya ketika penumpang yang barang banyak itu bisa muat di bagasi teman-teman seperti itu. Jadi jangan khawatir. Dan untuk dari bawah sampai ke atas ini saja ukuran tingginya dari bagasi ini sekitar 90 cm. Ya, 90 cm lah. Seperti itu. Dan dilengkapi dengan kamera CCTV sebagai pengawasan untuk barang-barang penumpang seperti itu. Dan di bagian sana itu dia menggunakan double tangki atau tangki cadangan, karena untuk bus yang rutenya jauh ya tidak memungkinkan untuk hanya satu tangki saja. Jadi ditambahkan satu tangki cadangan untuk supaya bisa memadai untuk rute yang jauh seperti Makassar ke Sorowako seperti itu teman-teman. Nah, ayo kita masuk untuk melihat bagian interiornya. Untuk kesan pertama, ini masih bau baru banget, serius. Ini masih harum-harum bus baru. Dan kalau sebelah kanan sini, ini ada dispenser. Terus ini bagian-bagian taruh-taruh gelas atau taruh-taruh apa begitu. Ini baunya bau bus baru banget, serius. Karena ini baru 4 kali jalan ya, 4 kali PP kayaknya. Ini bagian dalamnya teman-teman. Kita mulai dari depan. Nah, kita sudah di bagian depan, tepatnya di bagian driver. Yang pertama-tama yang paling mencolok adalah bagian dashboardnya, yang di bagian sini itu dia menggunakan serat karbon. Karena bus ini dia mengusung tema itu luar angkasa kan, Galaxy Spaceport, yang memang dominan warnanya kalau bukan hitam, putih, biru ketuaan seperti itu.
Jadi ini keren banget sih ini. Wus, mengkilat, masih baru lagi. Seperti itu. Nah, jadi untuk bagian tadi yang di bagian luar yang kamera 360-nya itu dia akan ditampilkan di layar sini. Seperti itu. Jadi dia nanti akan ada dua belah layar. Jadi nanti satu layar itu dia akan memunculkan gambar busnya. Kalau ada objek yang sangat dekat dengan bus yang bisa membahayakan, itu dia bisa ada kode di sini. Ada alarm tit agar driver bisa tahu. Seperti itu. Jadi untuk apa namanya? Gambaran dari kamera 360-nya itu dia ditampilkan lewat layar ini. Seperti itu, teman-teman. Dan di bagian driver seperti dibentukannya. Ini kayaknya masih baru mau dipasang. Memang bus baru memang. Dan yang saya suka dari Carousel New Armada itu dia untuk ruang drivernya itu dia driver oriented banget, karena semua diperhadapkan kepada driver. Jadi tidak terlalu tidak terlanjur panjang tangan untuk mencapai atau menggapai tombol-tombol lampu sebagainya, ini mudah seperti itu. Nah, jadi itu adalah mirror cam atau kata spion kamera yang tadi yang sempat kita bahas di luar bus ini, di bagian eksteriornya. Jadi tampilan spion itu berada di sini, di dalam kamera layar ini, seperti itu teman-teman. Jadi dari kamera di luar itu ditampilkan di sini. Kita ada di bagian sini juga, bagian kanan dan kiri, seperti itu. Dan ini bentukannya itu lampu strobo. Nah, untuk kursi saya itu di nomor Spaceport 2B. Asik kan, Spaceport 2B. Wes, kita kayak di kabin-kabin luar angkasa gitu. Spaceport sebutannya. Nah, ini bagian interior dari kabin penumpang. Ini sofanya. Wes, sofa. Kursinya ini dia murni dari Carousel New Armada. Jadi Carousel New Armada ini mantap lah, sudah include dengan kursi yang mantap sih ini desainnya, dan ini empuk banget, serius cakep lah, seperti itu. Untuk fasilitasnya ada bantal bertulis Skylander, dan ini bantal ini kecil tapi ini halus banget nih, serius. Dia bukan kain-kain dia kayak berbulu-bulu gitu, mantap ini. Dan ada selimut. Ini selimutnya asli halus banget, kayak selimut hotel cuk, seperti itu. Nah, untuk di bagian kanan penumpang itu ada tombol lampu teman-teman. Kalau untuk tombol ini bagian dari rebah dan tidaknya kursi teman-teman. Dan poin untuk nol gravity-nya sebenarnya di sini, di tombol ini. Nanti kita akan tes seperti itu. Dan di sini juga ada port USB buat ngecas HP. Ingat ya, ngecas HP bukan power bank dan sebagainya. Dan di sini juga ada tempat botol air minum. Dan di sini seperti tempat sepatu, karena saya lihat reviewnya di sini dibilang tempat sepatu. Ini sebagai inovasi sih, karena biasanya kan kita kan taruh di sini di lantai atau di bagian pintu, nanti dikasih lemari. Cuma di sini dikasihkan tempat sendiri buat masing-masing penumpang. Mantap sih ini. Nah, ini bedanya untuk kelas sleeper ekonomi dan sleeper big top. Jadi di bus ini dia ada dua kelas, sleeper ekonomi dan sleeper big top. Kalau sleeper big top itu dia di bagian depan sini 1, 2, 3, dan 4. Selebih bagian belakangnya 2 dan seterusnya itu sleeper ekonomi. Nah, salah satu kelebihan kita dikasih space yang cukup luas, dan di sini ada dikasih tempat colokan. Wes, ini banyak banget, ada 2, ada bisa colok langsung di casnya, tambah ini 2. Wes,
ada 5 tempat ngecas, keren sih. Dan untuk privasinya kita disediakan gorden, jadi kita bisa tutup di bagian sini juga teman-teman. Dan di sini ada tempat keluar AC seperti itu. Ini ada tombol apa ya, entahlah, nanti kita cari tahu. Mantap. Dan ya, di sini juga tersedia sandaran tangan, jadi kita terjaga dari kita kalau tidur, kalau suka gerak-gerak tambahan nggak jatuh ke lorong. Ini disediakan, aman teman-teman. Dan kita juga dikasih fasilitas Apple atau TV berbasis Android kayaknya ini, seperti itu. Ini sebenarnya kita tes juga ya. Dan yang paling asik di seat saya adalah di Big Top ini, dia tembus teman-teman. Jadi kita bisa lihat pemandangan di luar, nggak terhalang. Kan biasanya kan kalau kemarin saya naik bus sleeper ini kan tembok full gitu, tapi ini nggak, kasih kaca supaya kita juga bisa melihat view pemandangan di luar. Mantap sih ini. Nah, kalau bagian belakang teman-teman itu ada CCTV, ada dua lubang AC, 4 sih. Ada pemecah kaca untuk safety dengan apart pemadam api teman-teman. Nah, di bagian sini itu ada tempat driver tidur atau driver cadangan. Jadi nanti kalau driver satu menyetir, di sini tempat istirahat driver keduanya, seperti itu. Ini luas, ini nyaman sih ini. Terus di bagian sana ada lampu, jadi tenang saja, enggak gelap-gelapan. Mantap sih ini teman-teman. Di sleeper ekonominya itu ada juga pembedanya nih teman-teman. Kalau di bagian atas ini itu ada tempat untuk penyimpanan kayak tas-tas kecil atau barang-barang kecil. Jadi kasih space sini, jadi mantap sih. Ini fasilitasnya juga sama, cuma bedanya tidak ada colokan, dan ini layarnya itu agak sedikit ke depan, seperti itu. Cuma ini masih cukup nyaman sih teman-teman, masih aman. Nah, kita akan tes duduk di sleeper ekonominya seperti apa. Oke teman-teman, nah seperti ini. Untuk tinggi saya masih lumayan lega, cuma kalau kita kasih begini agak mentok di sini. Cuma ini nyaman sih teman-teman, dan view-nya ini luas banget. Paling menonjol juga dari bus ini adalah selendangnya nih. Ini selendang anti mainstream banget, serius. Tapi ini kalau dilihat cantik sih. Kalau kita lihat-lihat lebih lama, kita bisa menerima ini selendang sebagai selendang yang keren banget, serius. Terus di tengahnya ada namanya Galaxy Spaceport, wes mewah banget. Nah, ini perangkat duluan, ini ke Sorowako. Ini yang Big Topnya, seperti itu. Oke, jadi kita sudah akan berangkat, sudah disuruh naik ke bis. Nah, jadi ini teknologi supaya meminimalisir bahaya dari sisi luar dari bus, dari titik buta driver, seperti itu. Nah, karena ini kan yang bunyi-bunyi ini adalah objek yang sedang dekat sekali dengan bus, seperti itu, agar memberitahu driver atau mengkode driver bahwasanya ada objek yang terlalu dekat dengan bus yang bisa membahayakan bus, seperti itu, entah ditabrak, entah disenggol dan sebagainya. Safety banget.
Nah, ini ternyata untuk apa namanya ya? Untuk papan pemberitahu untuk nomor sip tuh dia menyala. Ini mewah banget. Kayak kristal-kristal gimana gitu. Nah, ini bagus banget teman-teman. Jadi ini pelayanan prima dari kru dari bus Bintang Zahira. Jadi tadi kita pas naik bus dibilang nggak apa-apa, tinggalkan saja, sendalnya dibawa, nanti kita bungkuskan. Jadi dibungkus seperti ini sangat keren banget. Terus kita taruh di sini. Ya, muat kan? Oke, cakep bener. Nah, kita sudah di seat saya atau di kabin saya di nomor 2B. Jadi kita akan tes untuk nol gravity-nya. Nah, sebenarnya nol gravity ini dari Carrosserie Neo Armada sendiri adalah di mana posisi tidurnya kita itu semua badan itu dia tertopang dari betis, paha, di punggung sampai di kepala agar menciptakan suasana tidur yang nyaman. Itu konsep nol gravity yang dituangkan di body bus ini dari Carrosserie Neo Armada sendiri. Dan ini menurut saya cukup inovasi yang menarik dan bagus untuk dikembangkan. Ini kemangkutannya ya? Iya. Nah, kita sudah diberangkatkan dari perwakilan bus Bintang Zahira di Jalan Perintis. Ini kita bersiap untuk menuju Terminal Daya. Ini asli ini space untuk lihat ke depan ini pas-pas banget, udah kegantung di kepala saya. Jadi dia sandar begitu dia langsung lihat ke depan begitu. Dan ini untuk pemandangannya luas banget, serius. Dan ini tempat saya atau di space spot saya itu pas banget. Iya, langsung lihat ke depan kan pas di tengah. Jadi Tapi bayar ke dulu 2.000 per kepala di sepeda turun ke lagi di terminal. Bayar 2.000 per kepala. Bayar 2.000 per kepala. 3 orang gini. Satu dua aja. tapi oke. Oh, tidak turun mikir. Ada minyak. Bu, ada minyak. Minyak apa? Nanti kalau ada bensin. Lalu kita itu turun di sana, terus bayar peron 2.000 seperti itu. Karena sekarang kita sudah dikumpulkan masing-masing uang per penumpang 2.000, jadi kita ndak lagi turun ke sana, terus bayar, terus tunggu lagi sana. Jadi kita langsung lewat itu saja. Seperti itu. Jadi di Terminal Daya ini bukan hanya bus saja yang parkir, tapi juga banyak truk-truk yang parkir sekedar memperbaiki truknya atau mengatur barang-barangnya seperti itu. Dan di sana itu tempat uji kirnya, bangunan yang besar itu. Nah, ini bagian jalur pemberangkatan busnya. Itu ada Mega Mustika, ada Katulistiwa Trans, ada Mega Mas, ada Garuda, ada apa itu, Padaidi. Kalau yang bagian-bagian sini tuh ya bus-bus ke arah Malili kayaknya. Kalau Mega Mas itu ke arah Morowali, Mega Mustika
ketika itu kayaknya pemain baru ke arah Palu kayaknya. Garuda ini Mangkutana kayaknya. Oke, kita masuk ke jalur pemberangkatan. Mungkin habis maghrib baru jalan nih. Iya. Mending kalau ada. Nah, kita cari WC dulu. Dan ini ada loket Bintang Zahira di Terminal Daya. Jadi teman-teman yang di sekitaran sini terminal bisa hubungi nomor ini. Ini nomor WA-nya dan HP jurusan Purwako, Mawondula, Wasponda, Karebe, Malili, Mangkutana, Bone-Bone, Masamba, Palopo. Ini kayaknya yang masih rute-rute yang ditutup ini kayaknya ke Mingsun kayaknya ini. Wis, ada Pendolo, Bahodopi, wis. Sampai ke Morowali kayaknya. Keren sini. Nah, tadi saya tanya sama drivernya, kenapa kita itu berangkat itu habis maghrib? Kenapa nggak langsung saja berangkat? Jadi, kenapa kita berangkat habis maghrib? Karena kebanyakan penumpang itu baru bersiap atau nanti datang ke terminal itu nanti habis maghrib, habis sholat, habis ibadah kan. Dan juga banyaknya penumpang itu di pinggir jalan itu yang ramenya itu nanti habis maghrib juga. Jadi kalau sekarang kan ya mungkin masih bersiap mandi atau apalah, jadi dibilang ramenya penumpang itu nanti habis maghrib. Jadi kita masih nunggu beberapa penumpang untuk naik di bis kita seperti itu. Nah, tadi habis ke WC buang air kecil, dan ini situasi ruang tunggu di Terminal Daya masih terpantau sepi karena memang ini belum jam-jam keberangkatan. Karena ramenya di Terminal Daya itu dia itu habis maghrib atau sekitaran jam-jam 7 malam ke atas itu baru rame. Pertama di Citra Sudiang di masjid ya kayak nabi yang Iya mas, yang switch kombi kapan sandar kapalnya? Kita akan coba tes TV mininya. Oke, di sini ada tersedia beberapa fitur, ada musik, ada video, ada aplikasi, manajer file, pengatur dan sebagainya. Kalau kita musik itu ada sudah terisi beberapa lagu ya. Itu ada beberapa. Itu ya, ini sih untuk tampilannya mantap. Bisa buka YouTube juga, wes mantap. Bukan Netflix juga nih, wes keren mantap. Nah, sekarang kita berada di Roti Maros Sanggalea, yaitu tempat jajanan roti khas Maros seperti itu. Jadi kalau kultur budaya Bu Sulawesi, kalau dari arah Makassar itu dia wajib singgah di Roti Maros seperti itu, entah di sini atau di mana seperti itu.
Kalau untuk Bintang Zahira langganannya itu di Rotemaro Sanggalea. Jadi kita penumpang diberikan kesempatan untuk beli oleh-oleh Rotemaro. Seperti itu. Itu keren sih, ada layarnya belakang. Dan saya cukup senang dan gembira karena kru-kru busnya itu sangat baik banget, sangat welcome banget, seperti kita yang anak-anak Bismania seperti itu. Bahkan saya tadi diajak nanti jalan-jalan ke Sorowako, maksudnya keliling-keliling kota naik bus. Dan mantap sih untuk kru busnya, sangat-sangat keren dan profesional. Iya Pak, siap. Oke. Yung mga langsung na bilang, ang ito sa kanya, bicaran ko. Berarti na kumpay. Mga, kenapa Kenapa di kamu mang di motor? Mana barang? Sekarang ini Nah, sekarang kita berada di Rumah Makan Berkah untuk mendapatkan servis makan yang pertama dan satu-satunya untuk rute Makassar Sorowako. Jadi untuk rute Makassar Sorowako itu kita hanya sekali makan seperti itu. Dan untuk makannya itu di Rumah Makan Berkah ini, tepatnya di Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, seperti itu. Dan di sini kita tidak sendiri, kita ditemani oleh Sleeper Remaja Jaya Suite Class rute Makassar Malili, dan di sampingnya itu ada Katulistiwa Trans berjuluk Crocodile dengan rute Makassar Palu, dan ada Mega Mas dengan rute Makassar Morowali, dan di belakangnya sana itu ada Mandiri Trans rute Makassar Malili juga, seperti itu. Nah, kita habis makan tadi bersama driver dan helper. Mereka semua baik banget, dan saya senang dan gembira karena mereka juga senang kalau ada yang bisa mengeksplor atau mereview bus dari Bintang Zahira. Mantap. Dan tadi juga saya tanya sekitaran harga-harga makanan di Rumah Makan Berkah ini. Untuk nasi ayam itu sekitar Rp40.000. Dan oh ya,
tadi sepasang kencing itu bayarnya 2.000. Tapi buffetnya bagus sih, bersih dan harum. Jadi tadi kita habis kencing itu 2.000. Nggak tahu kalau BAB itu berapa, seperti itu. Dan kita lagi nunggu bis kita untuk berangkat dan melanjutkan perjalanan ke Sorowak. Jadi paha saya naik dengan lutut, jadi dia tertumpah begini. Nah begitu dia intinya lah. Tapi ini nyaman sih, ini serius nyaman karena dari betis, lutut, paha dan badan juga semuanya tertopang sih. Ini mantap sih, serius. Kayaknya dia pakai switch kombi barangkali itu. Wih, ada nih. Tuh. Jadi itu jelas orang mau menyambut setengah mati gitu, karena orang besar. Jadi itu dulu ya, jadi saya mau aku bantu kan, bantu dulu daripada kau ini toh sama teman-teman semua. Jadi dia kasih penjelasan saya. Jadi sebenarnya jangan Pak Yuda, itu saja, yang mana saja, slipper saja, toh kalau bisa Pak Yudi. Aduh mau ikut katanya ini. Oh iya betul, saya ajak dia. Saya langsung bilang juga kalau tidak ada panunya Pak Disi saya ikut. Dia bilang tidak, dipanggil yang ikut ya. Jalan, bantu dia, saya bantu. Kalau di notaris atau ini bisa lihat kalau istilah pengalamannya saya. Kayaknya begitu di notaris itu kalau kita urus begitu ada direktur, ada komisaris. Saya rasa dia ini ya.
Nah, jadi kita sudah habis sholat subuh dan kita bersiap untuk melanjutkan perjalanan lagi dari sini menuju ke Sorowako, teman-teman. Dan sana habis kita Bintang Zahira. Seperti jalur ekstremnya Medan. Ah, ya. Di sini kita bongkar itu masuk satu rumah. Masuk dalam. Iya. Dekatnya itu rumah. Di sana nanti belok. Kasih dulu orang sini. Belok kami. Gas Ponda. Ya, ya. Masih ya 5 suri sebelum corona semua. Hah? Oh iya. Rekreasi pakai mandi bamban. Gila mika kita saboda. Tadi lurus itu dan untuk putih. Mana udah tadi terus. Oh iya siap. Belok kanan.
Telepon. Masih itu yang kembarnya. Iya. Kali 2000 sama kami sudah ada. Iya. Tergantung nanti dari boneka-bonekanya. Aldia, Iya benar. sudah tergantung dari bonekanya. Bersih doang. Lalu bisa terjadi di hotel dia. Lebih di hotel. Bu, ada dia bisa ketemu hal Pasti sama lebih tadi ya. sempurnakan semua tuh. Telur. Ya, telur semua kok. Oh, ada nih berarti ada nih bisa aku deh. Alhamdulillah. Oke, Bang Adi, makasih. Oke, siap, mantap, sukses terus. Bang Ardi, oke, terima kasih. Iya, mantap perjalanannya. Oke. Nah, kita sudah sampai di Sorowako. Alhamdulillah. Jadi kita turun di terminal. Sebenarnya bukan terminal sih, orang-orang sebutannya sini transporter. Kalau di Sorowako nih. Karena keadaannya seperti ini, dia simple. Cuma ada dua bangunan untuk tunggu penumpang, satu dengan dua ini. Terus di sini ada berbagai perwakilan bus. Ada Bintang Zahira, di sana ada Mega Mas. Dan di ujung sana itu ada Borlindo sana tuh. Mantap. Oke. Ibu siapa namanya, Bu? Ya, Nama siapa? mamanya Ayu. Oke, jadi teman-teman kalau untuk pesan tiket Bintang Zahira silakan langsung ketemu Ibu Ayu, PO Bintang Zahira. Ibu Anti juga ya, ya sama Ji. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di Sorowako dari kota Makassar. Dan terima kasih untuk bus ini karena begitu nyaman, dibalut dengan kemewahan serta kecanggihannya. Ditambah lagi pelayanan dari kru-kru busnya sangat ramah, menyenangkan dan profesional. Sudah bus bagus, nyaman, ditambah lagi kru-kru yang menyenangkan dan profesional, sudah komplit sekali bagi saya. Seperti itu. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu di perjalanan selanjutnya. Bus Bintang Zahira menurut saya luar biasa. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih telah mengikuti perjalanan Tribus Sulawesi kali ini. Dan kita akan kembali ke kota Makassar, dari kota Sorowako ke kota Makassar. Tetap ikutin terus perjalanan Tribus Sulawesi selanjutnya.